Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang ISO, International Organization for Standardization. Lebih tepatnya di sini saya akan membahas tentang ISO 9001:2015. Nah, apa itu ISO 9001:2015? ISO 9001:2015 sendiri merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization yang dikenal juga dengan ISO, yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan atau organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Nah, artinya International Organization for Standardization ini tidak hanya mengeluarkan ISO 9001:2015 tetapi juga ISO yang lainnya. Tapi di sini kita akan membahas lebih dalam tentang ISO 9001:2015. Nah, dengan berpedoman pada ISO 9001:2015 ini, sebuah organisasi atau perusahaan dapat melakukan evaluasi apakah produk, barang, dan jasa yang proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memenuhi keinginan atau persyaratan dari customer secara konsisten. Nah, selain konsisten, penerapan sistem manajemen ISO 9001:2015 juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan perusahaan ataupun pelanggan, serta mencegah terjadi kegagalan mutu produk atau sepanjang produksi. Di Indonesia sendiri, standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 diadopsi identik menjadi sebuah standar sistem oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN menjadi SNI ISO 9001:2015. Nah, untuk lebih dalamnya, kita dapat mengetahui suatu perusahaan seringkali dihadapi pada situasi menentukan pilihan untuk pemasok kebutuhan produksi. Secara logis, perusahaan dengan jaminan mutu kualitas produk yang dihasilkan akan memiliki keunggulan untuk dipilih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki standar mutu. Selain itu, manajemen mutu merupakan salah satu hal penting yang diperlukan dalam kegiatan operasional. Contoh sederhananya saja, ketika kita perlu memilih supplier untuk menjadi pemasok bahan baku. Nah, perusahaan yang memiliki sistem jaminan mutu sendiri akan mendapat keunggulan tersendiri untuk dapat dipilih. Selain itu, manajemen mutu juga bermanfaat bagi perusahaan secara internal, terutama untuk menjamin barang atau jasa yang dihasilkan sesuai standar. Maka dari itu sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki standar mutu. ISO 9001:2015 ini merupakan salah satu framework standar manajemen mutu internasional. ISO 9000 sendiri telah mengalami perkembangan dan revisi sejak tahun 1980, 1987, 1994, 2000, 2008, dan 2015, dan telah menyesuaikan kebutuhan manajemen kualitas pada masanya. ISO 9001:2015 sendiri merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, dikenal juga ISO. Nah, standar mutu ISO 9001:2015 ini tidak hanya bisa diterapkan pada dunia industri yang menghasilkan produk, namun bisa juga diterapkan di bidang yang menghasilkan jasa seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan bidang jasa lainnya. Nah, pada dasarnya konsep dasar ISO 9001:2015 ini bisa disederhanakan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu perusahaan harus memiliki standar operasional atau yang biasa disebut sistem operasi yang jelas sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bekerja.
Meskipun dalam ISO 9001-2015 ini berada pada ISO 9001-2008 yang mewajibkan level dokumen wajib. Nah, level dokumen wajib itu adalah pedoman mutu, prosedur, instruksi kerja, form rekaman. Nah, pada ISO 9001-2015 ini tidak diwajibkan semua proses dijabarkan dalam bentuk level dokumen berupa prosedur, namun langsung dalam bentuk instruksi kerja ataupun alur proses tertentu. Nah, baiklah, untuk lebih memahaminya kita dapat melihat video animasi berikut ini tentang ISO 9001-2015.
Nah, standar ISO 9001 ini menggunakan pendekatan manajemen mutu yang berorientasi pada proses. Untuk memastikan tingkat keberhasilan manajemen kualitas, maka berorientasi proses, maka ISO 9001 2015 ini menggunakan prosedur PDCA, yaitu proses, do, check, dan action. Maaf, proses adalah plan, do, check, dan action. Nah, seperti yang bisa kita lihat, sistem manajemen mutu dari PDCA tersebut kita lihat dari yang pertama yaitu plan, di mana perencanaan harus dilakukan. Lanjut ke dukungan dan operasi, dan kita masuk ke do atau mengerjakan, yaitu penilaian kinerja. Dan cek, periksa, pengembangan, serta tindakan dari act. Nah, itu semua harus dilakukan dengan kepemimpinan, organisasi, dan ruang lingkupnya. Nah, persyaratan pelanggan sendiri harus melingkupi semua syarat dari PDCA. Kebutuhan dan peningkatan dari pihak yang berkepentingan, yaitu perusahaan atau organisasi. Nah, setelah itu semua dilaksanakan, maka kepuasan pelanggan dari produk dan jasa yang telah dihasilkan oleh organisasi. Mengapa perlu ISO 9001 2015? Karena dengan memahami bahwa ISO 9001 memberikan acuan berupa sistem manajemen kualitas. Adanya sistem memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat yang bisa dijadikan alasan mengapa perusahaan perlu memiliki sertifikasi ISO 9001. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang berstandarisasi nasional. Kedua, yaitu memiliki sistem jaminan kualitas, bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun partner. Yang ketiga, yaitu kualitas produk yang terjamin memiliki implikasi secara langsung ataupun tidak pada kepuasan pelanggan. Yang keempat, yaitu ada penetapan resiko dan peluang yang dikaitkan dengan konteks dan sasaran organisasi. Yang kelima, yaitu mencegah terjadinya ketidaksesuaian mutu produk dan jasa. Dan yang terakhir, memiliki sertifikasi 9001 mengharuskan adanya sistem yang terdokumentasi dengan baik di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem manajemen mutu. Merupakan sebuah kesatuan antara struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang digunakan serta saling berkaitan dalam menerapkan manajemen kualitas. Nah, dalam ISO 9001-2015 ini terdapat 7 prinsip utama manajemen, yaitu yang pertama adalah customer focus atau fokus pada pelanggan, di mana organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan dan berkomitmen untuk memenuhi atau melampaui harapan tersebut. Nah, fokus pada pelanggan ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pemenuhan persyaratan pelanggan. Yang kedua yaitu leadership atau kepemimpinan, di mana pimpinan organisasi memiliki peran kunci dalam mengarahkan dan membimbing seluruh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif sendiri menciptakan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, serta memastikan kesesuaian dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan. Yang poin ketiga yaitu ada engagement of people atau keterlibatan sumber daya manusia, di mana organisasi diharapkan melibatkan seluruh personelnya dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, keterlibatan sumber daya manusia ini mencakup komunikasi yang efektif, pelibatan karyawan, pengembangan keterampilan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Yang keempat ada proses approach atau pendekatan proses, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan mengelola proses organisasi secara sistematis
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan ini melibatkan identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan proses utama organisasi serta pemahaman interaksi antar proses. Prinsip yang kelima ada improvement atau peningkatan secara terus-menerus. Organisasi harus berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu mereka. Nah, ini melibatkan identifikasi peluang perbaikan, implementasi tindakan perbaikan, serta pemantauan dan pengukuran hasil untuk memastikan efektivitasnya. Yang keenam yaitu ada evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Keputusan dalam organisasi sendiri harus didasarkan oleh analisis data dan fakta yang relevan agar membantu memastikan kepuasan yang informasional, objektif, dan terukur. Nah, yang pada gilirannya akan mendukung kesuksesan organisasi tersebut. Dan prinsip yang ketujuh ada relationship management, di mana manajemen hubungan dengan stakeholder harus berjalan dengan baik. Organisasi perlu memahami dan mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat. Manajemen hubungan sendiri yang efektif membantu menciptakan lingkungan di mana semua pihak dapat saling mendukung dan berkontribusi pada kesuksesan bersama. Nah, dari ketujuh prinsip ini, organisasi diharapkan dapat membangun sistem manajemen mutu yang efektif, meningkatkan kinerja, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan serta pihak terkait lainnya. Selanjutnya yaitu poin rekrutmen untuk ISO 9001 2015. ISO 9001 2015 ini mencakup banyak hal yang harus diketahui dan dipenuhi perusahaan yang ingin mencapai sertifikasi, yang merupakan requirement yang perlu dipenuhi. Terkait requirement ini, dalam ISO terdapat istilah clause atau klausul yang berisikan aturan-aturan yang menjadi acuan dalam melakukan sertifikasi ISO 9001 2015. Dalam panduan ISO 9001-2015 sendiri terdapat 10 klausul yang perlu dipahami. Namun demikian dalam penerapannya ke dalam sistem suatu organisasi, fokus penerapan dimulai dari klausul 4 sampai 10. Adapun klausul tersebut sebagai berikut. Nah, klausul scope ini merupakan klausul keempat, merupakan ruang lingkup, di mana ruang lingkup menetapkan batas-batas dan aplikasi sistem manajemen mutu atau QMS dalam organisasi. Nah, ini mencakup semua produk dan layanan yang dicakup oleh QMS serta batasan-batasan lainnya. Selanjutnya ada normatif reference atau acuan normatif, di mana bagian ini memberikan referensi terhadap dokumen-dokumen eksternal yang diperlukan atau berguna untuk pemahaman dan penerapan standar ISO 9001-2015. Selanjutnya, terms and definition atau istilah dan definisi, di mana klausul ketiga ini menyajikan istilah dan definisi yang digunakan dalam standar untuk memastikan interpretasi yang konsisten dan pemahaman yang seragam. Selanjutnya yaitu ada konteks of organization atau konteks organisasi. Nah, organisasi ini sendiri diharapkan untuk memahami konteks internal dan eksternal mereka yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan mereka, termasuk kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya yaitu leadership atau kepemimpinan, di mana pemimpin organisasi harus menunjukkan komitmen dan kepemimpinan untuk mengarahkan dan mendukung implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen mutu. Selanjutnya ada planning atau perencanaan.
Perencanaan ini sendiri melibatkan penentuan tujuan mutu, identifikasi risiko dan peluang, serta pengembangan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut dan memitigasi risiko. Yang ketujuh yaitu support atau dukungan, di mana perusahaan harus menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan lingkungan kerja yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada operation atau operasional, di mana operasional ini fokus pada pelaksanaan aktivitas yang terkait dengan produk atau layanan, termasuk perencanaan dan pengendalian operasional. Selanjutnya ada performance evaluation atau evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja ini menyajikan persyaratan untuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan penilaian kinerja organisasi dan sistem manajemen mutu mereka. Nah, yang terakhir ada improvement atau peningkatan performa, di mana kita harus menyajikan persyaratan untuk diidentifikasi peluang perbaikannya, penerapan tindakannya, perbaikan dan pencegahan, serta pemantauan pengukuran efektivitas tindakan perbaikan. Nah, dari 10 klausal ini diharap dan dicatat bahwa setiap klausul atau pasal tersebut merujuk pada bagian-bagian tertentu dalam standar ISO 9001:2015. Nah, dari penjelasan klausul ini memberikan gambaran umum tentang inti dari setiap elemen tersebut. Nah, jika kalian membutuhkan informasi lebih rinci, maka dapat langsung mencari apa saja pasal-pasal yang terkait dalam ISO. Selain pasal, ada juga prinsip-prinsip ISO yang harus dilaksanakan pada ISO 9001:2015, di mana orientasi pada pelanggan, yaitu organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan dan berusaha memenuhinya. Yang kedua yaitu pendekatan berproses. Yang kedua yaitu ada pendekatan berproses, di mana proses organisasi harus diidentifikasi, dimengerti, dan dikelola secara terintegrasi. Yang ketiga yaitu ada pendekatan sistem, di mana semua proses harus diintegrasikan ke dalam sistem keseluruhan yang mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada pemikiran berbasis resiko. Organisasi diharapkan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi resiko. Selanjutnya yaitu ada sertifikasi dan pemeliharaan, di mana organisasi dapat meminta sertifikasi dari pihak ketiga untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar. Dan pemeliharaan dan peningkatan terus-menerus juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu. Nah, penting untuk dicatat bahwa ISO 9001:2015 ini adalah alat manajemen dan bukan tujuan akhir. Tujuannya yaitu membantu organisasi meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, memperbaiki efisiensi operasional, dan mencapai kepuasan pelanggan. Implementasinya sendiri, standar ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis organisasi, termasuk organisasi swasta, publik, dan nirlaba. Nah, kesimpulannya yaitu sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki standar manajemen mutu ISO 9001/2015. Nah, ini merupakan salah satu framework standar manajemen mutu internet yang diakui internasional. ISO sendiri telah mengalami perkembangan dan revisi sejak 1980, 1987, 1994, 2000, 2008, dan 2015 dan telah menyesuaikan kebutuhan manajemen pada masanya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.